Oke, Kak Nisa izin ikut. Oke, gimana kabarnya, Syifa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Udah makan tadi? Sudah. Sudah. Di sekolah banyak PR nggak hari ini? Besok ada PR apa itu? Punya Vicky. PR apa? Vicky. Apa itu? Tentang agama-agama. Oh, Vicky. Ya. Oh, Vicky. Oh, tugasnya tentang apa? Disuruh apa? Tentang PG. Dikasih soal-soal atau harus mengerjakan apa? Dijawab tapi di buku LKS. Oh, harus dikumpulkan besok. Ya, Biasanya kalau belajar jam berapa, Syifa? malam. Nanti malam, biasanya. Oke, Oke, tetap semangat ya mengerjakan PR-nya. Tapi kita akan kelas dulu hari ini. Sebentar, terus Kak Nisa share screen dulu. Hmm. Sambil menunggu, jadi hari ini kita akan belajar namanya itu HTML sama CSS. HTML sama CSS itu apa? Jadi itu eh, kode. Kode yang bisa membuat kita melihat tampilan tampilan teks seperti ini ya. Jadi misalnya di sini, ini sebentar platformnya Algonova. Nah, jadi di sebuah website itu kita bisa melihat ini ya, tulisan-tulisan ini, terus bisa kita klik, terus bisa kita kasih warna. Ini itu pakainya HTML sama CSS, salah duanya. Jadi ada banyak kode atau bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat satu website ini. Gitu. Contohnya sederhana ketika pernah baca berita di Google, Shiva, Benar. pernah ya? Nah, di situ coba saya searching dulu. Biasanya apa ya? Kompas mungkin. Kompas. Berita Kompas. Nah, di sini contoh berita ya. Nah, di sini biasanya di sini kan banyak apa namanya? Mungkin sebentar. Lifestyle. Kita coba ke salah satu aja. Dan ya agak oke, masih nggak bisa loading. Oke, jadi misalkan kalau ada ini ya, kalau ada berita biasanya atau seperti ini. Jadi ketika kita buka Google, kita buka website, itu kan dia ada tulisannya. Nah, bisa kita kasih warna, terus bisa kita klik dan akan mengarah ke halaman lain. Nah, nanti HTML sama CSS itu hanya menghasilkan ini, seperti ini aja. Teks, terus ada warnanya. Nah, tapi kalau misalnya eh, seperti yang di sini ya, di platformnya Algonova seperti ini, ada gambar-gambarnya ini, dia nggak hanya pakai HTML sama CSS, dia ada tambahan kode lain yang eh, bisa menambahkan gambar-gambar menarik seperti ini. Tapi kalau misalnya HTML sama CSS, dia hanya akan memunculkan ini, teksnya sama warna dan ada gambar juga, tapi eh, tidak akan sebagus ini gitu ya. Oke, terus kita coba. Nah, kemarin sebenarnya kita belajar Miro sama Twine ya, tapi karena tidak cukup kemarin waktunya, jadi kan misalkan ulangi di review Twine-nya. Sebentar, jadi ini Twinery. Nah, ini adalah sebuah website atau tools atau alat gitu ya, alat untuk membuat cerita yang interaktif. Nah, kalau kemarin Shiva itu membuatnya kan hanya sticky note ya. Nah, kalau misalnya biasanya ketika kita pengen membuat game yang beneran gitu ya, nah kita perlu merancang.
alur ceritanya. Terus nanti kita bisa me, apa ya, menceritakan ke orang lain. Oh, gamenya yang saya buat itu seperti ini. Terus nanti ketika klik bisa mengarah ke sini gitu. Nah, biasanya itu menggunakan alat yang namanya Twine ini gitu. Nah, di sini bisa digunakan di eh nggak usah di-download ya. Jadi ini biasanya login atau eh register dulu pakai akun Google gitu. Oke, nah ini contohnya. Jadi di sini ada Passage, Story, Build, sama Twine. Nah, di sini nanti kita akan menambahkan ceritanya. Nah, ini ya, ini adalah cerita pertama misalkan di sini. Nah, terus oke, sebentar. Terus setelah itu, nah di sini kalau kita mau menambahkan cerita, diklik yang new ini. Nah, terus kita coba pindahkan ke sini. Di sini ketika misalkan ini ada cerita ya, ia menemukan buku kuno yang dipenuhi simbol-simbol misterius dan menyimpulkan bahwa itu kitab angin. Ini saya akan memberikan pilihannya, apakah kamu ingin membuka kitab angin itu, misalkan. Nah, terus di sini kan, kan misalkan lanjutkan ceritanya. Iya dan tidak. Ya, aku ingin membuka misalnya. Nah, di sini ada passage satu sama passage. Nah, terus ini that's by passage. Jadi nanti ketika kita mau menambahkan cerita, nanti kita bisa klik yang new. Terus nanti ketika ada pilihan, dia biasanya eh, akan berubah. Coba di sini dulu. Nah, ketika tampil seperti ini, nah di sini ini adalah contoh menggunakan HTML sama CSS. Jadi di sini hanya ada kalimat atau ceritanya, tapi belum ada apa-apanya ya. Jadi memang hanya kalimatnya aja. Nah, ketika kita download, misalkan di sini build, nah ini misalkan di download, nah dia akan menghasilkan ini. Jadi file HTML, berarti file ini menggunakan kode HTML gitu. Pengenalan ketuanya, kemudian kita coba ke ini dulu. Nah, karena nanti kita akan belajar HTML, caranya menuliskan kode HTML sama CSS itu bagaimana. Oke, sebelumnya Syifa sudah pernah belajar cara ini, pernah belajar kode atau coding. Kode coding itu apa? Coding jadi ini mengetikkan program-program. Belum ya berarti ya? Belum ya? Oke, jadi nanti berarti kalau belum bisa, contohnya nih, kalau nggak bisa memprogram kode-kodenya gimana? Nah, karena kita belajarnya AI, berarti kita bisa meminta bantuan AI untuk menghasilkan kode HTML sama kode CSS gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah Shiva sudah tahu dulu struktur kodenya. Jadi kode itu dia bahasanya komputer gitu ya. Jadi memang harus ada eh, kode-kode tertentu yang harus dituliskan dengan benar supaya nanti bisa muncul kontennya seperti ini, bisa warnanya itu hitam, dia teksnya ada di tengah. Nah, itu dituliskan pakai kode gitu. Nah, jadi nanti kita akan belajar dulu untuk dasar-dasar.
pemahaman dari HTML sama CSS-nya. Nah, baru kalau misalnya untuk membuat suatu website itu bisa kita meminta bantuan AI gitu. Nah, tapi sekarang kita coba kenalan dulu sama bahasa pemrograman. Shiva tahu nggak kira-kira bahasa pemrograman itu apa ya? Masa pemrograman itu apa ya? Kira-kira apa tuh kira-kira? Nah, Belum tahu ya? Belum pernah dengar berarti? belum. Belum. Oke, jadi bahasa pemrograman itu bahasa yang digunakan untuk komunikasi sama komputer. Jadi kalau misalnya uh, kita komunikasi sama orang luar negeri ya, biasanya kita pakai bahasa Inggris gitu. Terus kita misalkan sama orang Jepang, kita bisa pakai bahasanya bahasa Jepang. Nah, kalau kita pengen komunikasi sama ini, komputer ya, sama laptop, itu ada bahasanya sendiri. Nah, namanya bahasa pemrograman itu gitu. Jadi di sini bahasa pemrograman itu sebagai ini ya, sarana, sebagai penghubung bagaimana komputer atau laptop itu bisa paham sama eh, sama kita gitu, bisa nyambung. Nah, jadi bahasa pemrograman itu ada banyak sekali. Eh, pernah dengar bahasa pemrograman Python? Pernah. Nah, pernah. Nah, itu adalah salah satu contoh bahasa pemrograman. Terus juga ada banyak ya, sebenarnya ada JavaScript, terus ada apa lagi ya, Java, banyak sekali. Nah, salah satunya adalah bahasa Python itu. Nah, bahasa pemrograman itu juga punya eh, tujuan atau biasanya kalau Python itu bisa untuk membuat game, terus juga bisa untuk membuat Terus, project-project sederhana itu juga bisa pakai Python. Nah, tapi nanti kalau misalnya pengen membuat website berita misalkan, nah di situ biasanya HTML sama CSS dan JavaScript biasanya. Oke, nah kita coba ke sini dulu. Oke, di sini. Ini ya yang barusan Kak Nisa bilang kalau untuk web itu karena website ini kan dia tidak ada ilustrasi atau animasi yang menarik, bukan yang menarik ya, tapi memang ilustrasinya itu yang sederhana. Nah, jadi memang hanya cukup memakai HTML, CSS, dan JavaScript aja. Oke, nah jadi HTML sama CSS itu bukan bukan bahasa pemrograman. Nah, jadi diingat ya, kalau JavaScript, Python itu dia bahasa pemrograman. Nah, kenapa HTML sama CSS itu bukan bahasa pemrograman? Jadi mereka ini disebutnya bahasa deklaratif. Itu apa tuh? Jadi bahasa atau kode yang digunakan untuk eh, men- memberikan memberikan konten di website. Jadi memang ini bukan bahasa pemrograman. Dia hanya menulis kode-kode yang bisa dimunculkan di website gitu. Jadi kalau ditanya HTML dan CSS itu bahasa pemrograman atau bukan? Jawabannya bukan gitu ya. Karena memang dia hanya bahasa deklaratif. Oke, nah ini adalah contohnya. Sebentar, ke sini langsung. Nah, di sini ada teks, terus ada gambar ya. Nah, kalau misalkan kita hanya menggunakan CSS-nya aja, dia hanya akan memunculkan yang ini. Layarnya warna putih sama ada tulisannya aja yang ini. Nah, tapi kalau kita tambahkan CSS ke sini, dia akan bisa menambahkan gambarnya ini. Gitu. Jadi, hmm, gimana? apa? Hmm, Oke, nggak ada pertanyaan ya. Tadi saya kira ada pertanyaan. Oke, jadi HTML itu dia hanya memberikan teks.
Nah, tapi yang tugasnya mempercantik, bisa memberikan warna atau menambahkan gambar, itu tugasnya CSS gitu. Jadi kalau ingin membuat teksnya aja dengan background yang warnanya putih, itu hanya tugasnya HTML. Tapi kalau yang bertugas mempercantik atau memberikan style-style yang menarik, itu tugasnya CSS. Nah, baru kalau JavaScript ini dia disebut bahasa pemrograman karena digunakan untuk mengatur logika halaman dan memiliki konstruksi matematika yang rumit. Jadi memang JavaScript ini gunanya untuk gimana ketika kita klik, misalkan ketika kita klik ini ya, di platform Algonova kita klik yang lesson 1, dia bisa memunculkan tugas yang nomor 1. Ketika kita klik silang, dia akan kembali ke sini. Nah, ketika kita klik yang lesson 2, itu bisa memunculkan di sini. Nah, ini adalah logika yang digunakan dalam membuat suatu platform atau website gitu. Itu menggunakan JavaScript. Nah, terus misalkan di sini pernah ini Shiva pernah membuka website atau platform yang ada tombol ininya. Ketika diklik, dia akan mengarah ke halaman yang baru misalkan. Pernah menemukan tombol yang seperti ini? Belum. Belum pernah? Biasanya ini login. Ketika login Algonova, biasanya ada. Coba sebentar. Oke, ini oke nyambung ya sebenarnya. Jadi biasanya ada tulisan login atau ini tadi. Yang mana tadi? Back, back. Nah, di sini. Ini dia bisa diklik. Dia disebutnya adalah button atau tombol. Button. Ini saya tuliskan di kolom chat. Button. Nah, dia disebut button. Ketika ada fitur atau ada bagian dari website yang bisa kita klik, berarti itu button. Gitu. Yang ada ini ya. Biasanya ada kotaknya, mau kotak yang lonjong atau yang kotak benar-benar persegi 4 itu juga ada. Tapi ketika kita klik berarti itu dia dinamakan button gitu. Nah, di sini juga eh, bisa dibuat menggunakan HTML dan CSS tombol buttonnya ini. Oke, kira-kira bagaimana cara kita membuat ini? Membuat jadi ini dia kalau misalnya kita bedah satu-satu, dia ada beberapa bagian. Dia ada gambar ininya dulu ya. Gambar perseginya dulu. Sebentar. Ada gambar ini. Nah, terus ketika kita belah lagi, ada tulisannya ya, ada teksnya. Add to back. Nah, jadi sebenarnya dia ada dua bagian. Nah, di sini kita akan menggunakan HTML sama CSS di sini. Nah, di sini kita akan menambahkan kata add to back atau by itu menggunakan HTML. Nah, ketika kita pengen mengubah warna dari buttonnya ini, dari warna merah ke warna hitam, kita akan menggunakan CSS ini dengan kodenya background color. Terus di sini warnanya pengen red atau pengen purple atau pengen blue. Nah, jadi bahasa pemrograman atau kode itu biasanya memakai bahasa Inggris gitu ya. Memang tidak ada bahasa Indonesia. Misalkan ketika kita pengen background color itu warnanya biru, itu biasanya nggak akan berubah karena yang terdeteksi atau yang bisa dipahami komputer itu bahasa Inggris gitu. Jadi
kenapa kok kita belajar pemrograman atau belajar teknologi itu perlu tahu bahasa Inggris karena memang kebanyakan kode pemrograman itu menggunakan bahasa Inggris gitu. Tapi nanti nggak usah khawatir, nanti akan bisa dipahami. Lama-lama akan hafal gitu. Nah, di sini contohnya ketika di Twine itu dia ketika diklik di sini ada pilihan satu, ada pilihan dua. Nah, misalkan kita klik pilihan satu, nah kita pengen kembali lagi ke halaman yang ini. Nah, caranya gimana kalau kita pengen kembali ke halaman ini? Kita klik yang ini. Dia itu tombol back. Sama fungsinya seperti ini ya. Sama fungsinya tombol back yang ada di Algonova. Ketika kita klik ke sini, terus kita pengen kembali lagi ke profil, kita klik yang tombol back ini ya. Nah, sama fungsinya kayak yang di sini tadi. Oke, jadi ini juga bisa. Kalau seperti ini, dia ada tombolnya, ada warnanya, itu tetap harus pakai CSS gitu. Tapi kalau untuk memberi teksnya ini, yang pilihan satu atau choice, terus pilihan dua atau choice dua itu pakainya HTML gitu. Oke, terus coba kita ke. Nah, di sini ada hmm, beberapa tagnya. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah kode dari HTML yang ini. Jadi kalau misalnya kita mau pakai HTML, berarti di awal ada ini. Dia pakai kurung siku. Sudah tahu tempatnya kurung siku ada di mana, Shiva? Di keyboard. Ada di Di, uh-uh, atasnya koma. Coba oh diketikkan ya, di kolom chat. Coba. Mm-mm. kolom chat Iya, coba. ini. Hmm. Hmm. Ini gimana? Sudah ketemu? Oh, Ada di atasnya koma. Terus kalau misalnya sudah. kan sudah. Mm-mm. Terus langsung dikirimkan coba di kolom chat. Oh, bukan yang itu Oh, Syifa. Heeh, yang di atasnya koma, sebelahnya M. Itu kurung hmm. siku. Hmm. Eh, mana? Hmm. Oke, sebentar ada di sini. Gimana ya? Coba tunjukkan dulu inputnya. Nah, di sini. Nah, yang ini. Coba Syifa yang ini. Ini ya, yang atas ini. Yang sebelahnya M. Hmm. Coba boleh dikirimkan di kolom chat. Pakainya Mana? yang shift. Heeh. Sip. Shift diklik berbarengan. Jadi shift, shift ini sama ini. Betul. Terus coba yang
kurung siku tutup. Berarti yang ini berarti yang tutup. Kalau ini buka, ini yang tutup. Gitu. Oke, betul. Jadi sudah tahu ya letak-letaknya. Jadi nanti kita akan memakai kode itu. Ada kurung sikunya. Kalau misalnya nggak ada kurung sikunya, gimana, Kak? Nggak akan terbaca. Nanti nggak akan bisa memunculkan kodenya. Gitu. Nah, jadi di sini ada HTML sama ada HTML ini. Nah, jadi setiap kode itu punya pasangan. Namanya tag pembuka sama tag penutup. Ini tag pembuka, pembuka ya. Ini tag penutup. Kira-kira bedanya ada di mana, Syifa? Dari tag pembuka ini sama yang ini. Kira-kira bedanya ada di Ada di ini tanda miring-miring itu. garis miring ya, betul. Nah, jadi kalau misalnya yang pembuka dia tanpa garis miring. Tapi kalau yang penutup dia harus pakai garis miring gitu. Terus coba Anissa akan jelaskan satu-satu di sini basic kodenya. Oke, nah langsung saja. Nah, di sini jadi dokumen HTML itu ada tag pembukanya, terus ada isi sama tag penutupnya. Nah, di sini kita coba. Nah, biasanya kalau kita baca berita, itu kan ada judulnya ya. Judulnya kan biasanya paling atas dan tulisannya paling besar ukurannya, ya kan? Nah, jadi kita nanti akan membuat judul itu pakai tag H1. Nah, jadi perbedaannya apa? Sama, coba sebentar ya. Misalkan, hmm, H1 sampai H6. Jadi H1 itu dia ukurannya paling besar, kalau H6 itu dia yang lebih kecil. Kita langsung aja ke sini. Coba satu HTML. Oke, langsung saja di sini. Nah, ini adalah perbedaannya di sini. Jadi ini, kalau H1 dia adalah yang paling besar. Semakin ke bawah dari ada H1 sampai H6, H6 ini dia berarti ukurannya yang paling kecil. Nah, biasanya kalau kita buat judul, dia pakainya yang H1 ini. Karena dia yang paling besar ukurannya, yang ini. Jadi nanti kita akan pakai tag namanya H1 untuk judul. Jangan lupa setiap tag itu ada tag pembuka sama tag penutupnya ini. Kita coba lanjutkan dulu ke... Nah, terus di bawahnya judul biasanya ada ceritanya, ada kalimatnya. Nah, itu kita akan membuat pakai tag P ini. Jadi di sini P, terus di sini diisi kalimatnya pengen apa. Nah, baru kita tambahkan tag penutup P dikasih garis miring. P untuk paragraf. Kalau H1 untuk judul. Nah, terus di sini, misalkan pernah baca resep mungkin ya, atau tips di Google. Nah, biasanya kan ada urutannya 1, 2, 3. Nah, dia akan menggunakan ini namanya tag OL sama li. Nah, kita taruh seperti ini, OL sama li. OL ini harus sejajar. Ini untuk membuat berarti dia adalah sebuah urutan. Nah, gimana kalau kita pengen yang munculkan angka 1, 2, 3? Jadi di sini nggak perlu dikasih angka 1, 2, 3 sampai seterusnya, tapi kita hanya perlu menggunakan li. Seperti ini. Untuk memunculkan ini 1, 2, 3 secara otomatis. Jadi kita nggak perlu mengurutkan angkanya. Ketika kita pakai li, berarti dia
akan memunculkan angka secara otomatis. Nah, kalau misalnya kita nggak pengen pakai angka, biasanya ada ya yang pakai bulat-bulat seperti ini. Nah, berarti dia menggunakan yang UL harusnya. Yang UL. Jadi di sini UL. Di sini. Hmm. Biasanya di sini berarti ini UL. Nah, kalau misalnya pengen yang seperti ini. Tapi kalau yang 1, 2, 3 berarti pakainya OL sama LI gitu. Jadi kalau OL itu dia urutannya itu 1, 2, 3. Tapi kalau UL berarti dia urutannya itu tidak ada apanya namanya, tidak ada angkanya gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, Syifa? Ada yang masih kurang jelas kode-kodenya? Itu. Belum ada? Oke, kalau gitu kita coba ke, berarti kita ke lesson ini ya, 5. Di sini, kita yang pertama kuis HTML dulu. Nah, ini boleh dijawab dulu tadi. HTML itu gunanya untuk apa aja? Terus di sini, nah ini tinggal dipasangkan. Tadi H1 untuk apa? Untuk judul ya. Nah, ini tinggal diklik aja. Terus ini nanti disambungkan. Terus kita coba yang ketiga ini. Nah, di sini, di nomor 3 ini kita akan membuat kode. Jadi kita akan belajar memprogram. Di sini ada contoh hasilnya. Nah, kita harus membuat sama persis seperti ini. Sama persis. Oke, jadi di sini, selamat datang di situs aku. Berarti dia sebagai judul. Nah, tadi judul pakainya apa? Pakainya H1. Ini sudah benar ya ini ya. Nah, tapi masih ada salah nih. Di sini tag pembukanya sudah benar, di sini tag penutupnya salah. Masih kurang apa? Tanda garis miring. Nah, terus nanti coba disesuaikan yang lainnya. Nanti kalau eh, mau lihat hasilnya, nanti kita klik yang ini, yang tanda luncurkan ini. Nah, nanti akan muncul di sini. Oke, nah di sini seharusnya ini belum muncul ya. Dia masih ada kode yang belum lengkap. Jadi nanti kalau misalnya sudah lengkap, sudah betul, nanti ini dicentang aja. Terus ini dikirim tugas untuk ditinjau. Gitu. Terus yang nomor 4 juga sama. Di sini boleh ditampilkan dulu. Nah, di sini kosong ya. Nanti akan membuat ini. Jadi di sini nanti Syifa akan menceritakan tentang Syifa. Misalkan namanya siapa. Misalkan di sini pakai H1, H1. Nah, di sini tentang saya. Di sini misalkan ditambah lagi P. Kalau nama saya Anissa, misalkan. Terus di sini, dan nanti ditambah lagi hobinya Syifa apa, terus sekolahnya di mana itu boleh nanti ditambahkan di sini. Nanti langsung di run aja di sini. Nah, nanti harus membuat daftar kemampuan ini. Misalkan di sini ya, eh hobi, hobi saya, hmm, hmm, hobi saya adalah, nah biasanya hobi atau nah, hobi kayaknya Syifa ada ini ya. Ada lebih dari satu. Ada bermain game, ada menyanyi juga ya. Masih ingat kayaknya, Kak Nisa. Nah, bisa ditambahkan di sini. Harus membuat yang daftar lebih dari satu. Misalkan di sini, hobinya Kak Nisa, misal membaca buku.
di sini, terus ditambahkan lagi. Ini bisa langsung di copy aja nanti kalau misalnya lama di sini. Ini menonton film. Nah, kita tutup pakai OL. Kita coba jalankan. Nah, nanti kira-kira minimal harus seperti ini. Gitu. Terus nanti kalau udah ini dicentang satu-satu, terus dikirim tugas untuk ditinjau. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu, Syifa? Udah, udah. Nggak Lanjut. ada? Oke, boleh share screen dulu. Boleh ke Google Chrome-nya dulu? Ke Google. Google Chrome. Mm-mm. Oke. Tuh, terus seperti biasa, LE, LEA, diketikkan di sini, coba. Mm-mm. Nah, langsung di enter aja. Oke, diklik. Hmm. Oke, terus yang kelima, betul. Oke, yang pertama dulu. Nah, boleh dijawab dulu tadi HTML gunanya untuk apa aja? Jadi di situ ada lebih dari satu jawaban yang betul. Coba dijawab dulu, nanti kalau kesempatan pertama salah, nanti Kak Nisa akan bantu betulkan gitu. Oke, coba dicek dulu apakah sudah betul. Hmm, Oke, ini mungkin kurang besar ya, boleh diklik yang ini untuk full screen. Mm-mm. Oke, terus ini boleh dicoba yang ini, diklik. Mm-mm. Nah, ini boleh dikecilkan ini, biar terlihat. Mm. Ya, nah, sudah terlihat. Coba diklik lagi, betul? Nah, oke, sudah betul. Sip. Langsung next. Mm-mm. Coba disambungkan dulu. Diklik dulu. Mm-mm. Oke. Mm. Oke, ya, langsung diklik aja. Hmm. Ini sampai untuk apa? Hmm. Hmm. Kira-kira yang mana? Oke, coba dicek dulu.
Apakah sudah betul? Oke. Jadi Ah, ini kebalik ya ini ya. Yang ul berarti dia yang daftar. Daftar item itu berarti yang urutannya yang satu, dua, tiga. Nah, dia yang di dalamnya, Kli. Oke. Mm-mm. Diklik ulangi. Oke. Oke, terus dicek lagi. Oke, sekarang ke yang nomor tiga. Nah, kita akan mulai memprogram ya. Di sini diklik mengerti aja. Mengerti ini. Ha. Terus dihilangkan dulu. Oke. Nah, di sini coba di sini. Berarti di sini ditambahkan garis miringnya, betul? hmm. Mm-mm, betul. Yang P, apakah sudah ada tag pembuka dan tag penutupnya? Nah, terus yang di sini masih kurang tag penutup yang P di sini, di belakang sini. Sama kayak ini, ditaruh di sini. Gitu. Oke. Hmm? Satu. Yang setelah titik, jelas-jelas titik Jelas titik. yang di sini, di belakang sini. Mulai menuliskan kodenya di sini. Hmm. Oh. Betul, ditambahkan di baris paling terakhir. Tik. Terbalik. Bukan? Itu tadi betul P. Hmm, P. P. Nah, terus coba diklik di sini, diklik. Bukan, bukan. Titiknya dihapus. Ah, Titiknya dihapus. mm-mm. Nah, terus di sini, diklik ini, yang ada garis ungunya. Kak Nisa ini diklik, diklik di Garis sini. U. Ada garis yang udah Kak Nisa gambar di layar. Ada. Nggak ada. Nah, betul. Nah, di situ ditambahkan kurung siku tadi yang buka, terus garis Hmm. miring P. Jadi membuat tag penutupnya P. Garis miring. Mm. Oke, terus coba di run atau dijalankan yang ini. Oke, sudah betul ya ini ya, sudah sama persis kayak di contoh. Boleh dicentang di soalnya. Mm-mm, diklik, dicentang aja. Oke, terus kirim tugas. Oke, boleh lanjut ke tingkat berikutnya. Hmm. Oke, nah di situ tadi ya, membuat tentang Shiva. Yang pertama pakai H1 dulu. Judulnya apa? Misalkan bebas. Oh. Mm-mm, Oh. Satu. mm-mm. Di Tentang. situ judulnya apa? Halo.
Jadi H1 judul aja ya. Misalkan judulnya yang singkat. Misal judul ketika membuat cerita tentang Shiva, judulnya apa? Misal. Hmm, Judul. bisa perkenalan gitu aja nggak apa-apa. Terus Oh, itu ya apa? Heeh, perkenalan nggak apa-apa. Oke, terus dikasih penutupnya H1. Oke. Nah, oke sip. Terus setelah itu pakai yang P. Buat tadi kalimatnya. Namanya, terus misalkan kelas berapa, tinggalnya di mana. Bebas ya. iya. P. Hmm. Oke, nama. Terus ditambahkan tadi yang membuat daftar kemampuan. Jadi yang penting ada daftarnya. Misalkan yang bisa lebih dari satu hobi. Terus misalkan di sekolah sukanya pelajaran apa, itu juga bisa. Hmm. Oh, oke. Hmm. Sebentar. Kayak Bapak, dilanjutkan dulu aja nggak apa-apa? Hmm. Pengen membuat apa? Pakai P dulu, tetap. Hmm, Hmm. P dulu. Heeh. Hmm. Bebas tentang apa? Oke, nah baru setelah itu pakai yang daftar. Di enter. Hmm. Masih ingat pakai kode yang apa? UL. Boleh, heeh, UL. UL.
Oh, iya, Oke, sembilan. terus langsung di enter aja. Nah, terus kodenya apa tadi yang buat urutannya? Langsung li. Pakai kurung Li. siku dulu, li. L. I. Hmm. Menyanyi. Oke, menyanyi yang pertama. Langsung di enter L. aja. Oke, hobi yang kedua. Main game. Main game. Dah. Oke, sudah? Sudah. Oke, setelah itu ditutup. Yang UL-nya ditutup. Di UL. enter. Eh, yang li itu langsung di enter aja. Enter. Mm-mm. Nah, di situ dikasih penutupnya UL. UL. Berarti pakai garis miring. Dihapus dulu spasinya. Dihapus dulu. Hmm, Oh, spas. Dihapus. Nah, betul. Di situ. Mm-mm. Hmm. Dah. Oke, coba di run dulu. Apakah sudah muncul? Nah, jadi kenapa nggak bisa muncul? Karena di sini tadi belum ada tag penutupnya body sama tag penutupnya HTML. Jadi tadi yang paling bawah itu kan ada seperti ini ya, garis miring body. Nah, itu tadi jangan dihapus. Kalau misalnya dihapus dia nggak akan muncul. Gitu. Nah, jadi ditambahkan di sini, Shiva di sini ya. Mm-mm. Di bawahnya garis miring UL itu diklik aja di sini. Hmm. Oke, ditambahkan tag penutup yang body. Jadi kurung siku terus garis miring body yang ini. Hmm. Oke, belum bisa muncul. Coba diklik yang sini setelah UL. Terus di enter. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, sebentar. Coba nggak bisa bantu remote sebentar. Oke, nah bisa langsung dituliskan. Mm-mm. Pakai garis miring dulu. Hmm, Oke. Nah, Nah, terus di bawahnya di enter lagi. enter. Mm-mm. Yang penutupnya HTML. Kurung siku, Fungsiku. garis miring. Bismillah. Ah, Ini. Betul. enter. Oke.
Oke, sekarang coba dijalankan lagi. Nah, Seharusnya sudah muncul. Nah, di sini dia kenapa namanya ini terus ada ininya. Ini dihapus salah satu aja. Ini kan ada dua di sini. ya, Nah, dihapus salah satu. Ini. Betul, satu aja kedobelan di situ. Oke, coba dijalankan lagi. Nah, sudah lebih rapi ya. Jadi ini adalah program pertama yang Shiva buat pakai kode. Oke, boleh dicentang dulu di soalnya. Mm-mm. Dicentang. Oke, mau lagi. Terus kirim tugas untuk ditinjau. Oke, terus boleh kembali dulu. Jadi kita ini ya, boleh nanti dilanjutkan kalau ada yang belum selesai. Tadi yang kuis tentang CSS sama sebenarnya menulis kode itu lebih ini. Kalau tadi kan perkenalan ya, nanti akan ada menambah gambar juga. Nanti di pertemuan besok selanjutnya nanti akan bisa kasih tahu caranya, gimana caranya kita menambahkan gambar di halaman web gitu. Oke. Coba diceritakan Syifa hari ini sudah belajar apa, membuat apa? membuat coding, Hmm. coding tentang perkenalan, Mm-mm. terus tentang apa ya? Apa? Pakainya apa tadi? Pakai kode Pa- apa tadi? Pakai kode burung, burung apa ya? Namanya, Lupa. nama kodenya apa? HT? HTML. Betul, HTML. Jadi hari ini kita belajarnya HTML ya. Ya, tadi kita belum sempat mencoba yang CSS karena waktu ya. Besok kita akan coba menggunakan kode yang CSS karena berbeda. Kodenya HTML sama CSS itu berbeda gitu. Terus tadi bahasa pemrograman itu apa sih, Pak? Bahasa pemrograman itu adalah bahasa interaksi Mm-mm, betul? Interaksi ke ke siapa? komputer. Betul, interaksi ke komputer. Gak apa-apa, yakin aja sih, Pak. Kalau mau jawab yakin aja ya. Gak usah takut di sini. Nggak bisa, nggak akan marahi, nggak akan hukum kalau salah ya. Sama kalau di kelas juga ini aja. Kalau mau jawab pede aja ya, Siva. Betul, jawabannya Siva itu betul. Jadi bahasa pemrograman itu bahasa yang digunakan untuk paham dengan komputer. Jadi memang komputer ini ya, atau laptop ketika kita buka, dia eh, bisa ini ya, bisa membantu kita untuk bisa main game. Terus juga misalkan bisa buat untuk belajar. Nah, dia itu pahamnya itu bahasa kode-kode seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngomong seperti ini, komputer nggak akan paham gitu ya. Dia pahamnya bahasa kode atau bahasa pemrograman gitu. Oke, besok di minggu depan kita akan belajar caranya mengcoding CSS. Terus kita akan coba mempercantik halaman website dengan CSS. Kita akan tambahkan warnanya, kita akan tambah warna background seperti ini ya. Akan tambah warnanya. Terus nanti kita akan coba menerapkan ke Twine gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, Shiva, terkait materi hari ini? Tidak ada. Oke, kalau gitu Anissa akhiri ya pertemuan kita hari ini, kelas kita hari ini. Sampai jumpa di kelas kita selanjutnya. Terima kasih ya Siva sudah hadir. Keren sekali tadi. Ini adalah program pertamanya Siva ngoding. Keren. Anissa beri applause dulu.
Beri aplaus dulu ya untuk Syifa sudah berhasil membuat program pertama dengan HTML sama CSS. Jadi nanti ke depannya ketika Syifa pengen buat eh, buat website gitu ya tentang Syifa yang secara bagus gitu nanti sudah bisa. Oke, kalau gitu Kanisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kelas berikutnya, Syifa.